Halo, selamat pagi, siang, atau malam, sesuai dengan waktu teman-teman. Cuman kalau teman-teman lihat di belakang saya, ini udah malam. Eh, Oke, perkenalkan, nama saya Hafid Ramdhani, biasa disapa Hafid. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba berbagi pengetahuan saya tentang suatu tools yang biasa digunakan di industri itu, khususnya di tempat saya bekerja. Saat ini saya bekerja sebagai data analis di salah satu eh, perusahaan teknologi yang sudah public listing di Bursa Efek Indonesia gitu. Pada pertemuan kita hari ini atau di video kali ini itu saya akan membagi eh, pengetahuan saya kepada teman-teman terkait tools Tableau gitu, yaitu salah satu tools atau software yang digunakan untuk eh, data analisis gitu, khususnya di data visualisasi. Di pertemuan kali ini, di sesi kali ini, saya akan mencoba mengenalkan Tableau, kemudian mencoba memperkenalkan fungsi-fungsi dasar dari Tableau gitu. Oke, langsung aja kita ke website Tableau gitu. Saya share screen. Oke, kita coba ke website Tableau dulu. Oke, ini di teman-teman yang ingin mencoba mengeksplorasi Tableau, saya sarankan tinggal kunjungi aja website langsung di tableau.com, tableau.com gitu. Nah, untuk produk yang biasa kita gunakan, kita perlu cek dulu produknya. Ini ada beberapa macam. Ada yang desktop, server, cloud, private, kemudian ada CRM yang public gitu. Cuman pada sesi kali ini saya ingin kenalkan teman-teman ke Tableau yang desktop itu. Nah, untuk desktop ini sebenarnya sama public itu mirip, tidak serupa gitu. Di mana desktop mempunyai beberapa konektivitas yang tidak terbatas dan bisa menyimpan file di lokal lokal desktop. Kalau public itu tidak bisa, dia harus di sharing di Tableau public. Ada juga yang versi lain, yaitu Tableau desktop tapi untuk student version. Itu nanti bisa diajukan juga kalau teman-teman cari aja misalnya seperti di Google uh, Tableau student. Nanti ada dikasih untuk Tableau yang for student gitu. Jadi ini nanti teman-teman yang mahasiswa itu bisa mengajukan eh, key, meminta key serial number dengan melampirkan kartu mahasiswanya, dan itu akan dikasih akses selama 1 tahun, di mana key number itu bisa digunakan untuk kedua device gitu. Untuk produknya sendiri tinggal kita pilih, contohnya Tableau desktop. Kemudian nanti teman-teman bisa nyoba free trial di sini. Jadi bisa langsung ajukan free trial. Nanti bisa download, tinggal free trialnya bisa di-download. Filenya cukup besar gitu, di 500 megabyte. Ini saya lewatin ya untuk yang downloadnya. Sudah download, nanti ketika udah download, nanti tinggal diinstal. Tinggal ikuti aja gimana di promnya itu diikutin. Terus nanti ketika ada registrasi itu ada registrasi formnya, ada diminta email dan lain sebagainya gitu. Contohnya seperti ini nantinya. Ada nama, kemudian ada emailnya, ini diisi saja gitu. Organisasinya bisa disesuaikan, kalau masih mahasiswa cantumkan aja nama kampusnya gitu. Oke, eh, yang berikutnya itu sudah untuk pengetahuan tentang download dan install, nanti teman-teman bisa coba secara mandiri gitu. Yang penting tadi kunjungi websitenya tableau.com, kemudian pilih produknya yaitu di Tableau Desktop. Tadi teman-teman tinggal ikuti, tinggal download. Saat ini yang di tampilan saya versi iOS, nanti teman-teman kalau yang versi Windows otomatis akan dikasih di yang versi Windows-nya gitu.
Oke, langsung saja ya. Kita coba dapatkan experience gimana sih software Tableau itu gitu. Saya tadi sudah buka, saya sudah download, sudah install gitu. Eh, ada di sini. Ini ini tampilan dari Tableau Tableau desktop tadi itu gitu. Dia ada, kalau teman-teman lihat ada eh, tiga bagian gitu. Sebelah kiri ada Connect, kemudian di tengah ada Open, dan sebelah kanan ada Discover. Nah, Connect ini adalah panel di mana teman-teman bisa memilih data apa yang ingin teman-teman analisa menggunakan Tableau gitu. Ini ada Microsoft Excel, ada text file, mungkin CSV formatnya, itu kalau JSON nanti ada JSON, ada PDF juga bisa, tapi PDF yang isinya memang table. Kemudian special file ini biasa digunakan untuk mapping gitu dan lain sebagainya. Nanti di situ itu untuk yang dalam bentuk file. Kalau dalam bentuk database ini ada pilihan di bawahnya gitu. Nah, ini ada cukup banyak gitu pilihannya. Selain itu juga Tableau memberikan kita sebuah sampel data supaya kita bisa mencoba experience gimana sih menggunakan Tableau-nya gitu. Lalu di sebelah kanan, ya, kanan dulu ya, kita skip yang tengah. Yang sebelah kanan itu ada Discover, di mana di sini teman-teman yang mungkin baru mengeksplorasi Tableau bisa mencoba mengeksplorasi lagi dengan standar yang udah dikasih oleh Tableau. Di sini ada, kalau coba kita klik satu gitu, nanti kita dikasih ke tutorial di websitenya Tableau gitu. Nah, ini dia ngasih kayak gimana cara kita menggunakan Tableau. Jadi kalau teman-teman yang masih baru menggunakan Tableau, bisa bisa langsung pilih yang di Discover ini. Tinggal gimana mau mulai dari awal atau kayak udah familiar yang awal, pilih yang berikutnya, itu disesuaikan saja gitu. Untuk yang sebelah bawahnya resources-nya ini ada community. Ini cukup mungkin kalau teman-teman ada menemukan suatu isu atau permasalahan ketika menggunakan Tableau, teman-teman bisa coba cari di Tableau community, atau bisa juga langsung cari di Google dengan di depannya kita kasih kata kunci Tableau community gitu. Tableau community. Oke, yang sebelah kiri udah, sebelah kanan udah, sekarang yang sebelah tengah. Nah, sebelah tengah ini di bagian open ini, di bagian yang atas ini, nanti ketika teman-teman sudah pernah menggunakan Tableau, sudah pernah membuka file, nanti di sini adalah file terakhir yang teman-teman pernah buka gitu. Ada punya di bawah ini ada beberapa sampel yang Tableau kasihkan kepada kita gitu. Kita berikutnya akan coba untuk eh, sampel. Kita lihat sampel dulu ya. Kita lihat sampel. Kita buka salah satu sampel yang sudah ada itu. Kita tunggu dulu untuk filenya untuk loading. Nah, seperti ini tampilan dari Tableau. Ya, ini yang disebut sebagai mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya dashboard. Nah, ini namanya dashboard. Di dalam dashboard ini satu dashboard ada beberapa sheet atau informasi gitu. Di sini ada informasi terkait sales, profit, dan lain sebagainya. Di sini ada datanya disampaikan secara tabular gitu, ada tabelnya gitu. Dan di sini di bawahnya datanya ditampilkan secara visual dengan di mapping, diagregasi berdasarkan lokasi. Ini di US gitu, di kalau kita lihat eh, ini itu berarti ya presentase rasio profit rasio di kotanya gitu. Jadi kalau ini kan negara bagian itu, negara bagian dengan rasio tertinggi warnanya paling gelap ini 34%, 36%, 35% itu. Jadi yang paling warna merah semakin oranye gitu, semakin kecil. Ini contoh dari dashboardnya. Kita bisa, keuntungan dari dashboard itu kita bisa melakukan eh, interaktif gitu, di analisa data secara interaktif. Contohnya ini ketika saya klik ini tadi di Minnesota,
data yang lainnya ikut berubah. Dan di sini kita bisa dapat lihat di Minnesota sendiri, negara bagian Minnesota, ada beberapa kota dengan profit rasionya seperti terlihat di dalam layar gitu. Kita bisa unfilter. Nah, kita juga bisa ganti misalkan regionnya, kita kasih di East Coast gitu, di East gitu. Nah, ini di bagian East-nya Amerika gitu. Ini bisa kita filter. Kita bisa juga ganti secara targetnya, bisa kita rubah. Gitu. Nanti akan mengubah distribusi datanya gitu. Ini salah satu eh, keunikan atau keuntungan ketika kita menggunakan data visualisasi. Jadi ketika eh, digunakan oleh orang lain itu akan bisa lebih interaktif terhadap data yang terhadap data yang ditampilkan gitu. Oke, untuk pengenalan ya saya rasa cukup sudah di situ ya. Ini terkait pengenalan terhadap Tableau. Jadi tadi teman-teman bisa download melalui websitenya tableau.com. Kemudian teman-teman bisa coba download di uh, Tableau desktopnya gitu. Produk kita pilih Tableau desktop gitu. Nanti teman-teman bisa coba download. Kalau ada pun teman-teman masih mahasiswa, kemudian ingin menggunakan full version daripada free trial itu cuma 7 hari, full version bisa 1 tahun gitu. Teman-teman pengen coba yang full version, teman-teman bisa mengajukan Tableau for Student. Ini kurang lebih nanti teman-teman tinggal buka di websitenya seperti ini, tableauacademic.student, atau teman-teman bisa cari di Google. Contohnya ya, ini Tableau, Tableau for Student. Nanti teman-teman tinggal cari, nanti ada langsung linknya gitu, ini contohnya gitu. Nanti teman-teman bisa coba pelajari secara mandiri persyaratannya apa gitu. Ini ada beberapa persyaratan yang jelas. Saya pernah coba dulu, itu persyaratannya adalah teman-teman harus punya kartu mahasiswa yang masih aktif gitu. Oke, itu yang bagian pertama gitu.